Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua bahasa yang sangat erat hubungannya, tidak hanya dalam aspek linguistik, tetapi juga dari segi sejarah dan budaya. Bahasa Arab adalah salah satu yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia dan Melayu. Dalam video ini kita akan membahas beberapa kata yang memiliki kesamaan dalam bahasa Indonesia, Melayu dan Arab. Mari kita mulai. Kata pertama adalah dunia. Dalam bahasa Arab ditulis seperti ini. Dunia. Kata dunia dalam bahasa Arab juga berarti dunia atau kehidupan di dunia ini. Kedua bahasa menggunakan kata ini untuk menggambarkan dunia fisik, tempat kita hidup dan menjalani aktivitas sehari-hari. Menariknya, baik dalam bahasa Indonesia, Melayu dan bahasa Arab, kata ini juga bisa merujuk pada hal-hal duniawi atau materi. Kata berikutnya adalah ilmu. Dalam bahasa Arab ditulis seperti ini. Ilmu. Kata ilmu juga berarti pengetahuan atau sains. Bahasa Indonesia dan Melayu mengadopsi kata ini untuk menggambarkan segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan, baik itu dalam bidang akademik, sosial, maupun ilmu pengetahuan alam. Bahkan istilah-istilah seperti ilmu pengetahuan atau ilmu sosial masih menggunakan akar kata yang sama. Kata kitab sudah tidak asing lagi. Dalam bahasa Arab ditulis seperti ini. Kitab. Kata kitab berarti buku. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu, kata ini sering digunakan untuk merujuk pada buku-buku agama, namun juga dapat digunakan dalam konteks yang lebih umum. Contohnya adalah dalam istilah kitab undang-undang yang berarti kumpulan hukum tertulis. Kata daftar juga memiliki akar kata yang sama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ditulis seperti ini. Daftar, yang berarti buku catatan. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu, kata ini telah meluas maknanya menjadi daftar, yang berarti kumpulan data atau nama dalam bentuk urutan tertentu, seperti daftar hadir, daftar belanja, atau daftar tugas. Kata dewan berasal dari bahasa Arab. Diwan, yang merujuk pada majelis atau tempat pertemuan resmi. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu, kata ini digunakan dalam konteks pemerintahan atau organisasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Guru. Dewan menggambarkan kelompok orang yang duduk bersama untuk mengambil keputusan. Siasat. Dalam bahasa Arab ditulis siasah, yang artinya politik. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan Melayu, siasat berarti strategi atau rencana. Pondok. Dalam bahasa Arab ditulis funduk, yang artinya hotel atau penginapan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan Melayu artinya saung, villa, atau rumah kecil, dan bisa juga diartikan asrama. Misal. Dalam bahasa Arab ditulis, misal, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, umpama atau contoh. Alat. Dalam bahasa Arab ditulis, alah, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, instrumen, peralatan atau mesin. Fana. Dalam bahasa Arab ditulis, fana, yang artinya kehancuran atau kepunahan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan Melayu artinya, sementara atau tidak abadi. Mustahil. Dalam bahasa Arab ditulis, mustahil, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, tidak mungkin. Batal. Dalam bahasa Arab ditulis, batil, yang artinya batal atau tidak sah,
tidak berguna atau sia-sia, dan kekeliruan atau kebohongan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan Melayu artinya hanya, batal atau tidak sah. Sabun. Dalam bahasa Arab ditulis, sobun, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, sabun. Tabah. Dalam bahasa Arab ditulis, tabah, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, tegar hati. Algoritma adalah kata yang memiliki arti, serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan sistematis, untuk menyelesaikan suatu masalah, atau mencapai tujuan tertentu. Banyak orang mengira kata ini berasal dari bahasa Inggris algoritm. Namun sebenarnya kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari nama seorang matematikawan Muslim terkenal, Al-Khwarizmi, yang merupakan penemu algoritma dan bapak aljabar. Dalam bahasa Arab, algoritma ditulis, Al-Khwarizmiyah. Qarib. Dalam bahasa Arab ditulis, qorib, yang artinya dekat, untuk jarak atau waktu, kerabat, untuk hubungan keluarga, dan akrab atau dekat secara emosional. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan Melayu artinya hanya, akrab atau dekat secara emosional. Kalimat. Dalam bahasa Arab ditulis, kalimah, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, susunan kata yang memiliki makna utuh, dan ucapan atau pernyataan. Najis. Dalam bahasa Arab ditulis, najis, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, sesuatu yang dianggap tidak suci. Fasih. Dalam bahasa Arab ditulis, fasih, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, kemampuan mengungkapkan ide atau perasaan, dengan jelas dan tanpa cacat dalam tata bahasa. Atau, menggambarkan kata-kata, ucapan, atau tulisan yang elegan, sesuai kaidah, dan mudah dipahami. Ahli. Dalam bahasa Arab ditulis, ahlun, yang artinya cukup fleksibel, bisa diartikan keluarga, penduduk, ahli atau pakar, dan pengikut. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan Melayu artinya, pakar, atau seorang yang ahli dalam suatu bidang. Jahil. Dalam bahasa Arab ditulis, jahil, yang artinya bodoh atau tidak tahu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dan Melayu artinya, usil atau nakal, tetapi dalam konteks berbeda juga dapat berarti bodoh. Firasat. Dalam bahasa Arab ditulis, firosah, memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, yang artinya, insting atau intuisi. Abjad. Dalam bahasa Arab ditulis, abjad. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu, kata abjad merujuk kepada susunan dalam huruf dalam alfabet, yaitu A, B, C, D. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kata abjad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari urutan 4 huruf pertama dalam sistem abjad Arab, yaitu alif, ba, jim, dan dal. Kata ini kemudian digunakan untuk merujuk pada sistem penulisan yang berbasis pada huruf-huruf, khususnya sistem alfabetik. Begitu banyak kata dalam bahasa Indonesia dan Melayu yang ternyata berasal dari bahasa Arab, menjadi bukti betapa kaya dan berwarnanya warisan budaya kita. Kata-kata tersebut membawa nilai-nilai yang tidak hanya memperindah bahasa, tapi juga memperkaya makna kehidupan. Semoga kita terus menjaga dan menghargai keberagaman bahasa kita, karena di dalamnya tersimpan jejak sejarah dan kearifan yang begitu mendalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.